mulia untuk diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini yang kita ingin titik beratkan, yang sekali lagi ini yang kita ingin titik beratkan. Ini benang merah yang harus kita garis bawahi dan kita tarik lurus dan kita ambil pelajaran darinya. Baik teman-teman sekalian, kita juga akan memberikan di pembukaan kita tentang masalah doa dan zikir ini. Sebenarnya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, sudah memberikan kepada kita solusi itu. Sehingga kita punya teman dari manusia itu tidak penting bagi seorang mukmin. Itu hanya pelengkap saja. Karena Allah sebagai wali orang-orang beriman, Dia akan setiap saat mau mendengarkan keluh kesah kita. Tanpa ada perantara, kita langsung bisa berdoa kepadanya. Tinggal memuji Allah, membaca salawat para Nabi SAW, lalu kita kemudian menyampaikan hajat kita. Dan Allah menjanjikan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, kalau ditanyakan kepadamu dari hamba-hambaku tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku pasti akan menjawab semua permintaan hamba-hambaku yang meminta. Falyastajibu li, oleh karena itu mereka kembali kepadaku, minta kepadaku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman tentang keberadaanku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Penulis di sini mengangkat di bahasan sebelum membahas sekitar 132 doa tentang keutamaan berzikir dan berdoa. Tentu kalau kita menyebutkan doa, dia masuk dalam zikrullah, karena Anda tidak mungkin berdoa kecuali Anda mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalil pertama diangkat oleh beliau adalah surah Al-Baqarah ayat 152 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, tentu ulama menggambarkan sini mengingat Allah SWT dengan banyak cara. Baik itu menyebutkan dengan zikir, menyebut-nebut dan memuji-muji namanya, berdoa kepadanya, membaca kitabnya, ya, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ini semua masuk dalam umumnya zikrullah. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menyuruh kita agar memperbanyak mengingatnya, memperbanyak doa, memperbanyak memuji-muji namanya, memperbanyak mengerjakan perintah-perintah yang diperintahkan gitu ya. Dan sebagian ulama mengatakan di antara ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang umumnya dihubungkan perintah ibadah itu dengan kata-kata katsira atau banyak, itu adalah zikir. Itu adalah zikir. Kita diperintahkan puasa ya, tapi tidak diikutkan dengan puasalah yang kathir, yang banyak, atau sholatlah yang banyak misalnya. Tapi zikir selalu diikutkan dengan bahasa atau kalimat atau kata-kata kathir. Seperti di surah Al-Ahzab 41, hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran kathira, zikir yang banyak. Coba dibuka surah Al-Ahzab surah nomor 33 dalam Al-Quran. Di situ Anda lihat ya, perhatikan baik-baik bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang-orang yang beriman kepadanya. Allah bilang dari Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang menyerahkan diri kepada Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki yang beriman juga perempuan yang beriman. Wal qanitina wal qanitat. Dan laki-laki juga perempuan yang patuh. Itu salah satu makna qanit, taat. Ya. Was-sadiqina was-sadiqat. Dan laki-laki yang jujur juga perempuan yang jujur. Ya. Kemudian was-sabirina was-sabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, ya, konsentrasi pada saat ibadah. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Was-saimina was-saimat, laki-laki dan perempuan yang suka berpuasa. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dan laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang haram. Ya, kemudian Allah sebutkan di saksi bahasan kita, wadzakirinallaha, perhatikan ada kata-kata di situ, katsiran,
wadzakirat. Dan laki-laki juga perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Perhatikan, kata-kata di atas tidak dihubungkan dengan kata-kata kathir. Seperti misalnya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah. Tapi Allah tidak katakan ada banyak. Begitu juga dengan puasa. Tapi khusus zikir Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ya, dengan kata-kata kathir. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, teman-teman sekalian, beliau mengangkat dalil setelahnya surah Al-A'raf ayat 205. Surah Al-A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita berzikir, menyebut nama-namanya dan juga berdoa kepadanya, membaca kitabnya. Sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan hati, merendahkan diri dan juga rasa takut akan siksaannya. Dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak teriak-teriak sana sini. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Di waktu pagi dan petang, jangan pernah luput, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Rasulullah SAW bersabda, setelah menyebutkan beberapa ayat, beliau mengangkat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dimulai dengan hadis Bukhari jilid 2 halaman 208, yang bunyinya kata Nabi SAW, mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Rabbnya adalah seperti orang yang hidup dibandingkan dengan orang yang mati. Dan dalam lafadznya Imam Muslim, kalau teman-teman sudah ada yang pegang bukunya di halaman 3 ya, di footnote nomor 1, itu bunyinya mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan atau perbandingan antara rumah yang di dalamnya Allah diingat dan disebut dengan rumah yang di dalamnya Allah tidak diingat dan disebut adalah seperti perbandingan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi bayangkan bagaimana Nabi SAW menggambarkan orang yang sering lisannya berdoa, berzikir ya. Nah, ini menyebut-nyebut Allah subhanahu wa ta'ala, berkeluh kesah dengan dia. Maka itu digambarkan dengan orang yang hidup. Sementara orang yang sama sekali tidak pernah mengingat Tuhannya, baik dalam keadaan dia lapang, dia susah, maka ini seperti orang yang mati. Artinya tidak berfungsi lagi. Allah subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman, kalau anda tidak berzikir, tidak berdoa, tidak sengaja merengek lah, tanda kutip ya, kepadanya, maka dia marah. Dalam sebuah hadis dengan sanad hasan seingat saya, riwayatkan Tirmidzi, kata Nabi SAW, lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta justru kepada Allah, Allah marah. Bayangkan teman-teman. Kalau manusia beda sekali. Kalau kita minta terus malah dia akan marah. Tapi kalau Allah SWT justru kalau kita tidak minta, maka dia akan marah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian akan memenuhi hajat anda. Walaupun itu mustahil di mata anda. Allah subhanahu wa ta'ala bisa menggerakkan orang ya, untuk datang memenuhi hajat kita. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada cara-cara diterima doa, diantaranya harus dengan penuh keyakinan. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi kalian yakin Allah akan menerima doa kalian. Karena sungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Ya, sebagaimana lanjutan hadis. Kemudian hadis selanjutnya yang diangkat oleh beliau adalah hadis yang mulia juga. Hadis ini kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairi lakum min infaqidh dhahabi wal warik wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum qalu bala qala dzikrullahi ta'ala.
Maukah, kata Nabi SAW, aku beritakan kepada kalian perbuatan kalian yang paling baik. Maksudnya besar sekali pahalanya. Paling suci di sisi raja kalian. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nggak ada nodanya, bersih. Allah terima semua. Paling tinggi dalam derajat kalian. Cepat mengangkat derajat di surga. Lebih baik bahkan bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Bersedekah dengan emas perak pun dikalahkan dengan amal ini. Dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka. Membunuh orang kafir di medan perang pahalanya besar. Dan mereka memenggal leher kalian atau kalian pun terbunuh mati syahid. Bayangkan keutamaan yang luar biasa. Apa jawaban sahabat setelah dengar semua itu? Tentu wahai Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Bayangkan ya, kita coba hitung keutamaannya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian perbuatan yang paling baik? Paling besar pahalanya. Satu. Yang kedua, paling suci di sisi raja kalian. Bersih. Semua diterima. Yang ketiga, paling tinggi dalam derajat kalian. Ya. Yang keempat, lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Yang kelima, lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian lantas kalian memenggal leher mereka atau mereka memenggal leher kalian. 5 keutamaan sekaligus. Jihad, infak, semuanya dikalahkan dengan ini. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kita pun kalau hidup di zaman itu pasti kita mengatakan, tentu ya Rasulullah, amal apa nih? Lalu kata Nabi SAW sebuah kalimat sederhana. Berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi, jilid 5 halaman 459 dan Ibnu Majah jilid 2 halaman 1245. Nah, ini luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang mendapatkan keutamaan berzikir kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT. Itu kalau kita bisa sudah tadi, kalau kita menyebutkan zikir, doa masuk di dalamnya. Ya. Juga Nabi SAW memastikan kalau ada orang yang duduk tidak berzikir, tidak berdoa, tidak mengingat Allah sama sekali, semua kelalaian isinya, maka ini bisa diancam dengan kenanya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu teman-teman, mukmin banyak sekali ya. Nabi SAW tidak lewat padanya kesempatan melihat kebaikan atau mendengar kebaikan kecuali beliau memohon agar diberikan kebaikan tersebut. Dan kalau seandainya ada keburukan maka beliau memohon agar diselamatkan dari keburukan itu. Ya. Anda misalnya lewat di jalan dan lihat orang tabrakan, ada orang miskin, ada orang kelaparan, ada orang terkena cobaan-cobaan penyakit segala macam yang tidak ada pada Anda, justru Anda bisa menggunakan itu momen untuk berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, man qada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di suatu tempat dan tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, maka itu akan menjadi kekurangan dan penyesalan atasnya dari Allah. Dan barang siapa yang berbaring di suatu tempat lalu tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah, maka itu akan menjadi kekurangan dalam kurung penyesalan atasnya dari Allah. Hadis riwayat Abu Daud nomor jilid 4 halaman 264. Di dalam hadis lain disebutkan makna tirah itu, ya, atau kecelakaan itu ataupun penyesalan tadi. Yaitu sabda Nabi SAW menjelas, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in sya'a adzabahum wa in sya'a ghafara lah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya dan tidak membaca salawat pada nabinya Muhammad SAW kecuali akan menjadi kekurangan atau penyesalan atas mereka. Jika Allah menghendaki maka dia menyiksa mereka, dan jika dia kehendaki maka dia mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi jilid 3 140. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian bagaimana ya penekanan tentang harusnya seseorang itu berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya doa, itu adalah hal yang sangat ditekankan. Justru kalau orang jauh daripada itu semua, merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia diancam dengan tirah atau penyesalan. Bisa bermakna tadi di hadis yang kedua tadi adalah Allah, kalau ingin Allah hukum, kalau Allah ingin maafkan maka Allah maafkan. Dan yang terakhir yang kata beliau adalah hadis Nabi SAW, ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah fi illa qamu an mithli jifati himar wa kana lahum hasrah.
Tidak ada satu kaum berdiri atau bubar dari satu majelis, kumpul-kumpul, nongkrong sama teman-teman atau keluarga, ngobrol-ngobrol. Tidak ada satu kaum berdiri bubar dari satu majelis di mana mereka tidak berzikir atau mengingat dan menyebut Allah di dalamnya, kecuali mereka berdiri laksana berdiri dari bangkai seekor keledai, dan hal itu menjadi penyesalan bagi mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud di tempat halaman 264. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di awal buku ini, beliau sebelum membahas zikir dan doa, beliau menekankan sekali tentang masalah pentingnya atau keutamaan untuk berzikir dan berdoa itu sendiri. Namun saya ingin titik beratkan dulu tentang masalah adab-adab berdoa, agar doa-doa Anda itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan kalau Anda ingin mengajukan sesuatu pada atasan Anda di perusahaan, tentu Anda punya ada protokolnya lah ya, supaya sesuai dengan protokol dan akhirnya diterima permintaan kita. Beliau menyebutkan itu, saya langsung masuk di akhir buku ya, karena di awal buku beliau sebutkan keutamaan zikir dan doa, di akhir buku beliau sebutkan ada pada berdoa. Di antaranya beliau menyebutkan 132 doa yang insya Allah mungkin kita akan bahas satu persatu bila Allah mudahkan masih berlanjut ke depannya taklim kita insya Allah. Yang pertama ada berdoa adalah mengawali doa dengan pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW, kemudian menutup doa dengannya juga. Ya, ini banyak sekali penjelasan yang dipaparkan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih, kullu amrin la yubda bismillah fahuwa aqta. Semua perkara yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah maka dia terputus dari rahmat Allah. Ya. Jadi terputus dari rahmat Allah. Begitu juga dengan ada pernah sahabat masuk masjid kemudian tiba-tiba dia langsung mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Kata Nabi SAW, istajala adza. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, membaca salawat pada diriku, kemudian baru dia menyampaikan hajatnya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, semua doa yang tidak dimulai dengan salawat denganku maka akan terhijab, tertutup. Oleh karena itu minimal teman-teman bilang Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu bahasa Indonesia, segala puji bagi Allah dan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kedua, agar doa Anda dikabulkan terutama, tentu kita semua sepakat kita akan sangat butuh doa justru pada saat kita sedang terhimpit. Ya, lagi sakit ingin sembuh dari bangkrut, ingin bangkit kembali dan segala macam ya. Maka kata beliau yang kedua adalah senantiasa berdoa di saat lapang dan juga sempit, senang ataupun susah. Ya. Ini ada putnot nomor 305 dikatakan sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya dan dihasankan oleh Al-Albani. Ya. Ada juga hadis Nabi SAW yang berbunyi, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang maka dia akan kenali kau pada saat kau sedang susah. Justru sekarang kalau badan Anda sehat, rezeki Anda masih melimpah ya, anggota tubuh masih sempurna Masya Allah, makanan minuman ada, istri suami ada, anak-anak ada, segala macam ada semuanya gitu kan. Maka di saat ini kalau Anda berdoa kepada Allah SWT, justru di saat nanti kita lapang, Allah akan mudahkan diijabahnya doa kita. Yang ketiga tidak berdoa memohon agar keburukan menimpa keluarga, harta, anak-anak, dan juga diri sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendoakan keburukan buat diri kalian, keluarga kalian, dan harta kalian. Karena bisa saja malaikat lewat lalu mengaminkan, maka dikabulkanlah. Jadi jangan pernah membahasakan bahasa-bahasa yang bisa menjadi doa buruk buat diri kita sendiri. Misalnya orang lihat dirinya di kaca, kok saya jelek ya, kok mata saya begini ya, kok saya begini, oh saya sudah terlalu kelihatan tua dan segala macam. Ini bahasa-bahasa tidak perlu diucapkan. Lebih baik kita mengatakan Masya Allah, Allah masih berikan saya ketampanan, kecantikan, kulit yang sehat, rambut yang subur dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, merendahkan suara ketika berdoa antara berbisik dan jahar atau terdengar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat dalam tafsir surah Al-A'raf ayat 205, juga hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi sudah kita bacakan Al-A'raf itu ya. Kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi merendah, rasa takut, mengecilkan suara, tidak teriak-teriak. Kemudian yang kelima, merendahkan dan menghinakan diri di hadapan Allah pada saat berdoa. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, ya, surah nomor 6, ayatnya 42 sama 63. Juga Al-A'raf 205. Ini menjelaskan tentang masalah kita dianjurkan untuk merendah pada saat berdoa kepada Allah SWT. Yang keenam, memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa dan memohon. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Ya.
Jadi kita harus betul-betul merengek, memohon. Karena Allah tidak akan terima doa yang dari hati yang lalai, hanya seperti rutinitas saja. Yang ketujuh, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan. Ya. Dan makna tawassul maksudnya mencari amal-amal soleh yang bisa kita sebutkan. Kemudian kita berharap dengan menyebutkan amal soleh itu kepada Allah bukan pada manusia, maka bisa doa kita diterima. Mungkin Anda sudah tidak asing dengan kisah masyhur 3 orang yang kata Nabi SAW keluar jalan, kemudian mereka kehujanan, lalu mereka masuk dalam gua, lalu ada batu yang jatuh dari atas gunung menutupi gua, mereka tidak bisa keluar. Maka tiga-tiganya bertawassul dengan amal solehnya. Yang satu mengatakan, ya Allah, saya punya orang tua yang saya berbakti pada keduanya. Setiap malam saya pulang dari gembalan kambing saya atau unta saya perahkan susu lalu saya minumkan di tangan mereka. Kemudian baru saya tidur dan saya berikan minum kepada keluarga saya, gitu kan, maksudnya istri dan anaknya. Namun satu waktu saya pernah pulang, kemudian saya temukan ternyata ya, orang tua saya sudah tidur, maka saya pun memegang susu tersebut sampai pagi hari tanpa mereka tahu kalau saya sedang memegangnya. Maka setelah itu pun ya mereka aku berikan. Di sini dituliskan oleh beliau di poin ke-7, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan. Seperti contohnya bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam berdoa. Misalnya kita bilang, ya Ghafur, ikfirli, ya Tawwab, tub alaiya, wahai zat yang maha pengampun, ampunilah aku, wahai zat yang penerima tobat, terimalah tobatku, dan seterusnya. Kemudian yang B, masih di poin 7, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah dilakukan. Ini sebagaimana tadi saya kasihkan contoh, 3 orang yang terkurung di gua. Poin C, bertawassul dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Ya, Anda boleh ya datang kepada orang soleh lalu Anda minta agar dia doakan kepada kita, baik itu orang tua kita atau orang-orang lain. Yang ke-8, mengakui dosa-dosa dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah saat berdoa. Ya, berdasarkan hadis Bukhari. Jadi kalau kita punya dosa, kita mengatakan, ya Allah, aku akui dosaku padamu, ya Allah, maafkanlah aku, dan jangan aku haramkan aku dari rezekimu karena dosa itu, dan seterusnya. Yang ke-9, tidak memaksakan diri untuk bersajak dalam berdoa. Sebagaimana disebutkan, ya, diambil dari buku Agar Doa Dikabulkan halaman 65 sampai 66. Nah, dia menyampaikan apa adanya, curhatannya kepada Allah SWT. Yang ke-10, mengulangi doa 3 kali. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Jadi usahakan disebutkan minimal 3 kali doa yang kita sampaikan. Kemudian yang ke-11, menghadap kiblat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Kemudian yang ke-12, mengangkat kedua tangan saat berdoa. Ini juga diambil dari buku sama Agar Doa Dikabulkan halaman 67 sampai 68. Ya, kemudian yang ke-14, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Ini juga diambil dari buku yang sama di halaman 68 sampai 70. Kemudian yang ke-13, yang ke-12 tadi mengangkat kedua tangan saat berdoa. Yang ini ada hadisnya, kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan hamba yang diangkat ke langit dalam keadaan kosong. Mesti dikembalikan dalam keadaan kosong. Yang ke-13, berwudu sebelum berdoa. Ini termasuk adab yang penting ya. Berwudu sebelum berdoa. Walaupun ini bukan keharusan tapi sunnah. Yang ke-14, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa, khawatir Allah hukum dan segala macam, itu bagian daripada hal yang sangat ditekankan. Yang ke-15, menampakkan rasa butuh kepada Allah saat berdoa. Dan jangan acuh tak acuh, tapi tunjukkan kebetulannya seperti Anda kalau minta pada atasan Anda. Atau Anda lagi terlilit utang gitu kan. Dan Anda pengen agar meminjam uang kepada seseorang. Kira-kira bagaimana Anda meyakinkan orang tersebut? Mungkin Anda sambil menangis, Anda datangkan anak Anda yang susah, yang beberapa hari nggak makan dan segala macam. Anda datangkan bukti-bukti kalau Anda memang terlilit utang dan dikejar oleh orang-orang. Supaya Anda yakinkan kepada dia. Maka Anda harusnya tunjukkan rasa butuh itu kepada Allah. Yang ke-16, memulai berdoa untuk diri sendiri apabila berdoa untuk orang lain. Atau sebelum berdoa untuk orang lain. Selalu doakan diri sendiri dulu. Dan ini disebutkan dari hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Yang ke-17, tidak melampaui batas dalam berdoa. Ya, berdasarkan dari sekian Abu Daud dan dihasankan oleh Albani. Jadi tidak melampaui batas dalam berdoa. Maksudnya meminta hal-hal yang memang sudah tidak mungkin gitu ya. Seperti minta dihilangkan malam, dihilangkan siang, berubah jenis kelamin dan segala macam, ini nggak mungkin. Yang ke-18, bertaubat dan mengembalikan hak orang yang diperoleh secara tidak hak atau tidak benar. Sebagaimana hadis riwayat Muslim. Jadi kalau masih ada hak orang lain, biasanya doa kita malah belum dikabulkan. Kemudian yang ke-19 ya,
berdoa untuk kebaikan kedua orang tua dan diri sendiri. Sebagaimana hadis riwayat disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 24, Ibrahim ayat 41 dan Nuh ayat 28. Yang ke-20 berdoa untuk diri sendiri dan untuk orang-orang mukmin. Tadi kan berdoa untuk kedua orang tua, poin 19 dan diri sendiri. Kalau poin 20 berdoa untuk diri sendiri dan juga orang-orang beriman. Doa yang masyhur dalam Al-Quran ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dari beriman, ya, yang sudah beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Maksudnya Allah engkau maha lembut dan maha pengasih. Plus tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah. Kecuali kepada Allah. Dan ini hal mendasar teman-teman yang harus kita garis bawahi. Izinkan saya tutup teman-teman sekalian pertemuan kita ini dengan momen-momen diterimanya doa. Yang pertama kata beliau adalah malam Lailatul Qadar. Ini sudah masyhur ya. Kemudian yang kedua antara azan dan iqamah. Nah, ini usahakan teman-teman selalu luangkan waktu karena azan iqamah itu pendek sekali waktunya. Tapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan ya. Karena kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani, doa di antara azan dan iqamah tidak ditolak. Kemudian di penghujung malam, ya, jelang subuh itu sepertiga malam, itu jelas hadisnya di mana Nabi SAW bersabda, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah akan turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon saya berikan, adakah yang minta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Kemudian juga saat mendengarkan ya, panggilan azan menuju sholat fardu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Gitu. Juga termasuk ketika hujan turun, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani. Ini sekarang lagi mau masuk musim hujan ya. Ini sangat luar biasa waktu-waktu yang mustajab doa. Banyak orang berkeluh kesah. Harusnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah saat pertempuran dalam jihad sedang berkecamuk. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Kalau terjadi peperangan ya. Selanjutnya juga di hari Jumat. Di hari Jumat. Ya, khilaf di antara ulama, tapi ada dua pendapat mengatakan yang pada saat khatib di atas mimbar sampai diqamahkan sholat, makanya di khutbah kedua selalu khatib berdoa. Dan yang terakhir adalah pendapat yang kedua setelah pas asar sampai terbenam matahari. Kemudian ketika minum air zam-zam, nah bagi teman-teman yang punya zam-zam di rumah kalau masih sisa ya, subhanallah kita sekarang sudah beberapa bulan tidak umrah ya, ditutup. Insya Allah mudah-mudahan satu waktu Allah bukakan lagi buat kita semuanya. Itu juga dengan haji. Tapi bagi masih punya di rumah, zam-zam itu selalu mempengaruhi dan tidak terpengaruhi. Ya, saya beberapa kali lihat cuplikan, beberapa kali diangkat dan diadakan penelitian, ternyata zam-zam itu kalau satu tetesnya dicampur dengan 1000 tetes yang lain pun maka bahkan berubah menjadi zam-zam juga. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu kehabisan zam-zam gitu. Zam-zam yang ada di galon diisi lagi dengan air biasa kalau sudah berkurang gitu. Kemudian selanjutnya pada saat sedang sujud, ya, khilaf di antara ulama boleh pakai bahasa Indonesia atau tidak. Ya. Ini khilaf di antara ulama. Sebelumnya di sholat sunnah ini masih banyak ya pendapat ulama yang membolehkan, tapi lebih cenderung orang lebih baik ya bahasa Indonesia digunakan di luar sholat saja. Kemudian selanjutnya adalah ketika terbangun di malam hari, khususnya kalau dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia dan tidak ada sekutu bersamanya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 zikir yang masyhur. Subhanallah maha suci Allah. Subhanallah walhamdulillah segala puji bagi Allah wa la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar. Allah maha besar. Kemudian yang zikir terakhir adalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada dan kekuatan kecuali milik Allah yang maha mengetahui. Ya. Kalau orang baca ini pada saat terkaget di malam hari, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia berdoa akan diterima dan kalau dia sholat akan diterima. Ya. Begitu juga dengan membaca, libatkan dalam doa kita doanya Dhannun.
Tentunya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu dalam perut ikan paus, beliau membaca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapa yang membaca ini kata Nabi SAW dalam doanya, maka Allah akan kabulkan doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Juga saat ditimpa bencana, sebagaimana hadis riwayat Muslim, ini juga doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru pada saat ada masalah, kita berdoa karena kita dianggap orang-orang yang sedang membutuhkan atau muttar, ya. Juga termasuk setelah seorang muslim meninggal dunia, ya. Riwayatkan Imam Muslim, maksudnya orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati, ya. Kemudian juga doa yang dibaca dari orang-orang yang masih hidup, yang saleh, yang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus, maka itu dikabulkan. Juga masuk dalamnya doa muslim terhadap muslim yang lain. Jadi kalau Anda didoakan oleh muslim siapapun ala zahril ghaib, tidak nampak depan mata, dia doakan kita sembunyi-sembunyi, maka itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di bulan Ramadan yang sudah masyhur ini diterima doanya, ya, orang-orang yang berdoa, terutama yang puasa. Kemudian ketika ayam berkokok, ya, semuanya disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim semuanya ini, kalau ya akan dikabulkan doa pada saat kita mendengarkan kokokan ayam. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan kokokan ayam, maka sebaiknya ya Anda berdoa. Ya. Berdoalah karena dia sedang melihat apa yang tidak melihat kalian, maksudnya melihat para malaikat, gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah berdoa pada hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah kata beliau, dan disebutkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Karena hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalamnya juga adalah hari Arafah yang tanggal 9 yang sudah masyhur, ya. Itu diterimanya doa, ya. Kemudian di Masy'aril Haram, di Muzdalifah, di Mina, di Arafah, ini semua termasuk hari-hari yang mulia untuk diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala.